Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda yang di rumah? Semoga semuanya sehat. Selamat datang juga nih di kelas matematika. Hari ini kita akan belajar materi baru, yaitu fraction atau pecahan. Tapi ada yang spesial tentunya. Kita mulai ya. Check this out. Salawat and pray. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Nah, siap belajar ya. Tapi sebelum belajar dan masuk materi inti, Bunda mau nanya dulu nih. Apa sih yang ada di benak Ananda ketika mendengar pecahan? Pasti banyak nih berputar-putar di pikiran kalian. Mungkin ada yang berpikir itu pokoknya yang ada perpernya itu, atau mungkin pokoknya bun itu tuh bilangan yang tidak bulat, karena mungkin kemarin kita udah belajar bilangan bulat. Jadi pecahan tuh nggak bulat bun, dia tuh bisa kurang dari 1, lebih dari 0, pokoknya bilangan-bilangan di antara bilangan bulat tuh itu juga udah bagus banget. Sekarang kita akan fokus ke situ, tapi sebelumnya Bunda mau mengingatkan suatu definisi yang sering banget kita pelajari dulu ya, yaitu pecahan adalah bagian dari keseluruhan, yang mana catatannya adalah bagian-bagian tersebut berukuran sama besar. Bingung? Gak apa-apa, dikasih ilustrasi pasti lebih paham. Nah, contohnya di pizza ini, misalkan Bunda punya 1 buah pizza, 1 buah loh ya, berarti bilangan bulat, 1 buah. Terus Bunda mau bagi-bagi pizza ini, bagi-baginya ke Agung. Bunda potonglah jadi 8 bagian yang sama besar. Itu ya keyword hari ini, bagian yang sama besar. Terus Bunda kasih 2 potong ke Agung, maka jumlah pizza yang Agung dapat adalah berapa? 2 ya, 2. Ini Bunda arsir 2 per keseluruhan. Keseluruhannya ada berapa potong? 8 potong, jadi 2/8, atau jika kita sederhanakan 1/4 yang didapatkan oleh Agung gitu ya. Jadi bagian-baginya itu harus sama besar dulu, kayak gitu. Nah, di sini ada contoh lain, misalkan semangka. Bunda potong menjadi 6 bagian yang sama besar. Bunda bagi ke Abadi, misalkan 1 potong buat Abadi, berarti banyaknya semangka yang dimiliki Abadi itu ada 1/6. Kemudian Bunda mau bagi-bagi pizza lagi, lebih gede ini mah, 1 pizza dipotong jadi 3 yang sama bagian. 2 Bunda kasih ke Ajeng, jadi Ajeng mendapat 2/3 pizza yang Bunda miliki, gitu. Lagi kita sambungkan dengan definisinya, jadi Ajeng mendapat 2 bagian dari 3 semua yang Bunda punya. Jadi bagian dari keseluruhan ya, keseluruhan yang Bunda punya adalah 3. Nah, dari gambar-gambar ini ada gambar yang dipotong sama besar, ada yang tidak dipotong sama besar. Untuk yang pertama tidak dipotong sama besar, jadi agak sulit untuk kita menentukan pecahan yang kita mau. Misalkan ini yang Bunda arsir mau dicari nih berapa bagiannya ya? Segini. Agak susah ya. Tapi untuk yang kedua dan ketiga itu mudah kita menentukan nilai pecahannya karena sudah dipotong sama besar. Yang keempat juga agak susah untuk diketahui. Misalkan mau nyari yang ini, diarsir nih. Nah, ini bagiannya segimana? Itu agak susah kalau belum dipotong sama besar. Ada yang ingat dengan kartu-kartu ini 2 tahun yang lalu? Nah, ini kan dulu Bunda minta ya, ketika kalian kelas 7, coba tentukan nilai pecahan dari yang diwarnai, dari bagian yang diwarnai. Ini kan belum terpotong sama besar semuanya. Makanya kalian harus ngegarisin dulu, sehingga nanti terbentuk bagian-bagian yang sama besar, sampai nanti kalian bisa menentukan deh nilai pecahan dari masing-masing kartu. By the way, kita flashback dulu yuk sama kegiatan pembelajaran ini 2 tahun yang lalu. Check this out.
Nah, sekian flashbacknya dikit aja. Yang penting mengingatkan kita jika ketika kita mau menentukan nilai pecahan itu, kita harus memotong-motong dulu bagiannya menjadi sama besar. Gitu, tapi ternyata pecahan gak cuman itu. Pecahan juga bisa diartikan sebagai suatu bilangan yang tadi ya, bilangan yang tidak bulat. Makanya sekarang kita belajar tentang pecahan dalam sebuah garis bilangan. Pecahan dalam garis bilangan ini mudah dan idenya itu sebetulnya sama-sama aja dengan konsep yang sebelumnya kita pelajari, bagian dari keseluruhan. Oke, kenapa sih kita penting untuk pelajari pecahan dalam garis bilangan? Kalau kalian lihat gambar ini, ada angka, ada garis-garis-garis, kalian teringat pada apa sih? Garis bilangan itu mirip sama penggaris gak sih, nak? Kalau kita perhatiin ini penggaris ada 1, 2, 3, 4, sampai 15. Itu bilangan bulatnya, tapi di antaranya itu suka ada garis-garis kecil. Nah, itu tuh menunjukkan bilangan-bilangan di antaranya ya. Mungkin 0,1, 0,2, 0,3, dan seterusnya. Jadi bilangan-bilangan yang tidak bulatnya itu ditunjukkan oleh si garis-garis yang pendeknya itu. Tidak salah kalau kita menganggap kalau garis bilangan itu mirip penggaris, karena sejarah awal dari garis bilangan ini berasal dari bangsa Mesir kuno dulu. Mereka membuat sebuah tali yang disimpulkan. Jarak antara simpulannya itu sama besar, jadi jaraknya itu sama. Terlihat dari gambar ya, ada simpulan-simpulan yang jaraknya itu sama. Nah, ini dulu digunakan oleh bangsa Mesir kuno 2500 tahun yang lalu untuk mengukur yang tembok, ladang, atau bangunan, dan sebagainya. Apa penting mempelajari pecahan ini? Pecahan dalam garis bilangan ini, karena mungkin di masa depan nanti ada yang mau jadi desainer atau arsitek yang butuh pengukuran-pengukuran dalam bidang pekerjaannya. Jadi kalian bisa mengukur dengan lebih akurat. Dan banyak lagi sebetulnya bisa untuk kalian nanti belajar fungsi, sistem persamaan, sistem pertidaksamaan yang berhubungan dengan koordinat-koordinat agar perhitungannya itu lebih akurat. Nah, hari ini kita mencoba untuk menentukan letak dari pecahan dalam garis bilangan. Contohnya 1/2, ini masih mudah ya. 1/2 kan ada di antara 0 sama 1 ya. 0,5. 1/2 itu. Nah, kira-kira di manakah letak pecahannya? Untuk idenya itu sebetulnya tidak jauh berbeda dengan yang tadi ketika kita memotong semangka, memotong pizza, sama aja. Jadi ini dari 0 ke 1 kan, kita potong jadi 2 bagian aja. Karena ingat tadi definisinya ya, 1/2 itu adalah 1 bagian dari 2 keseluruhannya. Berarti ada 2 bagian di antara 0 ke 1. Oke. Nah, terus Bunda ilustrasikan kayak gini. Ada 2 bagian keseluruhannya kan? Karena 1 dari 2 bagian. Berarti dari sini ke sini itu tuh 1/2 ya. Nah, itu 1/2 bagian kan? Yang sebelah kanan juga 1/2 bagian. Nah, kalau misalkan di garis bilangan kita bisa menerjemahkannya sebagai jarak. Dari 0 ke 1 misalkan 1 meter. Berarti 1/2 itu sampai mana? Dari 0 ke mana? Sampai situ ya. Nah, jadi setengah ada di situ letaknya. Itu masih gampang ya, kita coba yang lain. Misalkan 2/3, kita mau nyari letak 2/3 dalam garis bilangan, berarti dibagi dulu 3 kan. Sekali lagi, berarti ada 3 ya, dibagi 3 dari 0 ke 1-nya, karena 2/3, 1, 2, 3, ada 3 bagian. Nanti ketika latihan sebetulnya nggak usah pakai kotak-kotak gini, bisa langsung aja pakai garis. Jadi kalau misalkan dibagi 3, itu kita butuh 2 garis. Kalau dibagi 4, butuh 3 garis di tengahnya, gitu terus. Pokoknya ini mencerminkan 3 bagian, 1, 2, 3. 3 bagian ya, dari 0 sampai 1. Dari sini ke sini itu 1/3, ya kan? Berarti 1/3-nya disimpan di sini. Dari sini ke sini itu 2/3 bagian kan, berarti 2/3-nya disimpan di sini. Dari sini ke sini itu 3/3 bagian, yang mana adalah 1, betul? Karena 3 dibagi 3 itu adalah 1.
Seperti itu. Gampang sebetulnya. Angkanya itu berurutan terus nih, 1, 2, 3. Bawahnya nggak sama, 3, 3, 3. Oke, terakhir nih. Untuk ini, kalian yang jawab ya. Tulislah jawaban pertanyaan ini di bukumu, lalu foto dan upload pada link Google Form yang ada di kotak deskripsi. Penguploadan ini berlaku sebagai presensi kelas hari ini, jadi yang gak ngupload ketahuan gak nonton videonya ya. Dan nanti sesuai rules kelas kita kurangi 5 nilainya. Oke, soalnya di mana letak 2/5, jadi dibagi dulu menjadi 5 bagian. Oke, nanti tentukan 2/5 di mana. Oh iya, sebelum kalian klik link di deskripsi boxnya, tunggu dulu, ada satu soal lagi, soal bonus. Nah, ini dia soalnya, soal pretest. Setelah Bunda tadi beri intro tentang pecahan dalam garis bilangan, mudah-mudahan bisa. Jadi ada pecahan nih, P sama Q, di situ kan letaknya. Bunda bacakan P dan Q merepresentasikan letak dua pecahan pada garis bilangan. Jika P dikali Q sama dengan N, maka gambar garis bilangan berikut yang menunjukkan letak N yang tepat adalah. Jadi kalian cari dulu P-nya berapa, Q-nya berapa. Cari, terus kaliin. Dan dia dapat N kan. Nah, N yang betul itu letaknya di mana? Di yang A, di yang B, di yang C, di yang D. Gitu. Nah, ini Bunda kasih clue untuk Q-nya nih, yang warna oranye. Q, berapa tuh nilai Q? Udah Bunda bantu banget. Terus sekarang P-nya nih. P-nya berapa tuh pecahannya? Terus dikalikan. Terus kalian perkirakan letak N itu di mana? Oke. Lebih kecil dari P kah? Lebih besar dari 1 kah? Atau gimana? Coba ya. Yang betul plus 5. Yang belum betul Bunda tetap kasih plus 2. Silahkan dibuka link di deskripsi box. Untuk hari ini Bunda tutup ya. Sekian saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.